Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Pramadipta. Saya dari kelas HTN, Hukum Tata Negara. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan materi dalam mata kuliah tafsir ayat ahkam. Nah, kebetulan saya mendapat tema khilafah. Adapun judul yang saya ambil adalah khilafah dalam perspektif Pancasila. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman semua, dalam memahami, dalam metode saya dalam memahami khilafah ini, itu ada 10 tahapan yang sudah diarahkan sama Bapak dosennya. Ada 10 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tema. Tentu saja temanya adalah khilafah dengan judul khilafah dalam perspektif Pancasila. Lalu yang kedua, menentukan ayat tentang khilafah. Jadi setelah saya cari-cari, itu banyak sekali ayat Al-Quran tentang khilafah, dan saya mengambil 3 diantaranya. Itu ada surat An-Nur ayat 55, surat Al-Baqarah ayat 30, dan juga surat As-Sod ayat 26. Oh, ini ada lagi, surat Al-Fatir ayat 39. Jadi keempat surat yang saya ambil semua itu bercerita tentang khilafah. Akan tetapi yang saya jadikan satu ayat utama yang akan saya titik beratkan itu ayat surat An-Nisa ayat 50 berapa tadi? 55. Setelah menentukan ayat tentang khilafah, kita harus menerjemahkan secara perkata untuk bisa memahaminya. Artinya itu saya bacakan. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan berbuat amal soleh bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka, dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan niscaya Dia akan mengganti mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Allah dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Dan barang siapa yang ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang yang durhaka. Itu artinya surat An-Nur ayat 55. Tahapan selanjutnya yakni kata kunci. Jadi referensi kata kunci itu kita itu cari di tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. Jadi di situ itu di dalam ayat An-Nur ayat 55 itu ada 3 kata kunci, yaitu kata kunci pertama yaitu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, yang mengandung artian bahwa anggota masyarakat mereka hidup dalam suasana penuh rasa aman, tidak mengkhawatirkan adanya serangan dari musuh. Lalu kata kunci yang kedua yang bisa kita jadikan kata untuk memahami ayat itu tadi, itu ya'budunani. Ya'budunani itu merupakan uraian tentang keadaan mereka, orang-orang yang dijanjikan sama Allah. Itu kriterianya itu orang yang kayak gimana. Itu kata kuncinya ya. Terus yang ketiga itu penggunaan bentuk tunggal yang menunjuk Allah pada ayat ini mengisyaratkan bahwa ibadah harus dilaksanakan secara tulus. Itu mengacu pada kata kunci kalimat la yusyrikuna bi syai'a. Jadi dalam beribadah itu kita itu umat-umat yang dimaksud dalam ayat itu harus beribadah secara tulus dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima itu asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya ayat Quran An-Nur ayat 55 itu, ayat ini itu merupakan janji Allah kepada Rasulullah bahwa Allah akan menjadikan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi khalifah dan pemimpin di muka bumi, dengan ketentuan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan, dan beribadahnya itu dengan tulus. Lalu tahapan yang keenam itu ada munasabah. Jadi Al-Biqai itu berpendapat bahwa ayat yang lalu itu mengisyaratkan larangan membunuh orang-orang munafik.
agar musuh-musuh Islam tidak berkata bahwa Nabi Muhammad telah memperoleh kemenangan dengan membunuh-bunuh orang selama ini yang telah membantunya. Karena kalau misalnya kita berdakwah itu hanya membunuh orang-orang munafik, itu justru akan berdampak buruk bagi dakwah Islam, karena hal tersebut akan menjadikan orang yang beribadah menjalankan syariat Islam itu akan menjadi terganggu beribadahnya. Itu munasabahnya. Lalu yang ketujuh yaitu tafsir ayat bil ayat. Itu ayat bil ayat itu, jadi di tafsir ini itu kita menafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat 55 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 54. Yang bisa saya katakan penjelasannya itu Allah itu mengingatkan orang-orang mukmin supaya tidak terpedaya dengan orang-orang munafik. Nah, Allah itu menyampaikan risalah bahwa kewajiban kamu itu ya kamu yang harus menanggungnya. Jadi mereka itu nggak ikut-ikutan, dan kewajiban mereka itu kamu juga nggak usah ikut campur, karena kamu nggak mengintervensi hal tersebut kayak gitu. Semoga paham. Lalu tafsir ayat bil ayat selanjutnya itu ayat 55 sama ayat 56. Di situ Allah itu menjanjikan hidayah bagi mereka yang taat kepadanya dan juga taat kepada Rasul. Melalui ayat ini Allah itu menegaskan janjinya bahwa hanya mereka yang beriman dan beramal soleh dan beribadah secara tulus, tidak mensekutukan Allah, itulah yang akan terpenuhi janji-janjinya. Lalu ayat bil hadis. Ada hadis tentang khilafah. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan dari Nu'am bin Bashir. Ini sih terkenalnya sih diriwayatkan sama Imam Ahmad. Yang sangat terkenal itu khilafah ala minhaj al-nubuwah. Jadi di sini itu tafsir ayat sama hadisnya itu banyak yang mensalahartikan khilafah yang dimaksud hadis ini. Jadi mereka itu menganggap bahwa khalifah yang dimaksud itu ya orang-orang Islam yang akan mengambil alih tatanan dunia, kepemimpinan dunia kayak gitu. Ada yang salah mengartikan seperti itu. Nanti saya jelaskan di akhir. Lalu tahapan selanjutnya ayat bil mufassir. Jadi seorang mufassir Ibnu Asyur menilai ayat ini sebagai uraian baru yang dipaparkan dalam konteks pembicaraan tentang orang-orang munafik yang meragukan ajaran Islam serta kekhawatiran mereka bila memeluk Islam, agar mereka itu nggak mau rugi sebenarnya. Jadi mereka itu harus dapat feedback kalau misalnya mereka itu memeluk Islam, mereka itu nanti dapat apa kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada wawasan tentang tema, karena tema saya tentang khilafah. Jadi khilafah itu sebenarnya apa sih? Dari tadi ngomong khilafah tapi belum dijelaskan. Jadi khilafah itu bisa disebut juga sebagai negara Islam, ad-daulah al-islamiyah atau sistem pemerintah Islam. Ini berbeda dengan konsep sekularisme dari Barat yang memisahkan antara agama dan juga negara. Pemahaman agama dan negara ini kalau dalam Islam itu suatu hal yang sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan karena saling membawa impact. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, kenegaraan itu nanti juga akan mempengaruhi kita dalam beribadah gitu. Begitu juga jangan sampai suatu kebijakan itu nanti bertentangan dengan agama. Mengapa hal tersebut tidak bisa terpisahkan? Karena yang pertama, karakter Rasulullah itu menyatukan fungsi kenabian dan kepemimpinan. Karena Rasul itu berperan sebagai sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin umat Islam. Lalu yang kedua, itu
karakter agama Islam sendiri itu bersifat komprehensif, yaitu tidak hanya mengatur aspek spiritual saja, tapi mengatur seluruh aspek kehidupan. Dari hal-hal terkecil saja, seperti kebersihan diri dan sebagainya macam, itu kan sudah diatur dalam Islam. Jadi kalau di Islam itu hal-hal terkecil saja itu sudah diatur, apalagi dengan tatanan negara dan perpolitikan. Lalu yang kesembilan, analisis. Jadi dalam Quran surat An-Nur ayat 55 ini tidak bicara soal institusi atau sistem pemerintah khilafah. Al-Quran memang tidak pernah menyinggung sistem kenegaraan dengan detail. Ayat ini juga tidak berbicara akan kembalinya khilafah setelah bubar. Tidak ada janji Allah yang akan kembalinya sistem khilafah. Ini sebenarnya hanya ilusi orang-orang yang menginginkan perubahan sistem negara kita, mengubah sistem ideologi Pancasila berubah ke sistem khilafah. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan sistem khilafah yang mana yang mau dipakai. Kan khilafah ada 4. Mulai dari Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Iya ya, Abu Bakar lupa. Ya itu. Jadi analisis ini menurut saya itu fenomena merebaknya berbagai macam kekerasan atas nama agama, lalu tentang paham radikalisme, anti Pancasila hingga terorisme, itu sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk tetap mempertahankan Pancasila. Karena bagaimanapun Pancasila itu sudah benar-benar sangat sesuai dengan kepribadian rakyat Indonesia, dimana bangsa kita itu bangsa yang sangat beragam sekali. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak, bahkan orang Islam sekalipun yang ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi khilafah, mereka tidak bisa menjamin gitu, nggak bisa menjamin apakah khilafah itu akan lebih baik daripada Pancasila. Dan juga kalau mereka mengatakan pemerintah yang sekarang itu tidak berhasil mengayomi rakyatnya, jadi mereka berpikir kalau khilafah itu justru akan lebih baik daripada Pancasila. Akan tapi pendapat saya pribadi, kalau misalnya penguasanya itu yang bermasalah, penguasa yang bermasalah, atau penguasanya itu yang korupsi segala macam, seharusnya kan yang digantikan penguasanya, bukan ideologinya. Karena kalau ideologi yang diubah, maka semua tatanan kenegaraan itu juga akan berubah semua, dan itu bukan hal yang mudah untuk dirubah gitu. Ya mungkin saja untuk dirubah, kan, tetapi sangat tidak mudah. Terlebih kita tahu perjalanan Pancasila sampai sekarang itu sangat panjang sekali, sampai ada peristiwa kesaktian Pancasila yang mau dirubah sama komunis itu, G30 SPKI gitu. Jadi kesimpulannya itu yang bisa kita pahami tentang khilafah ini. Jadi sebenarnya khilafah itu bersifat umum bagi umat Islam di seluruh dunia, tanpa melihat batas-batas negara bangsa. Bisa dikatakan itu penerapan syariah adalah politik dalam negeri dari negara khilafah. Maksudnya itu gimana sih? Jadi khilafah itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih ke dakwah, mengemban dakwah Islam gitu. Jadi khilafah yang dimaksud itu ya kita sebagai manusia harus bisa membimbing diri kita sendiri. Terus kita sebagai khilafah, kita itu harus bisa mengoptimalkan apa-apa yang ada dalam diri kita. Kalau kaitannya sama Pancasila, ya kita gimana caranya supaya ikut turut aktif mengawasi kebijakan pemerintah agar jangan sampai bertentangan dengan Islam. Akan tetapi sejauh ini menurut saya itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, karena semua kebijakan itu pastinya akan mempertimbangkan banyak hal seperti itu. Ya sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.